Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, jenazah mahasiswa Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah yang tewas saat mengikuti pra-pendidikan dasar Korps Mahasiswa Siaga dimakamkan di dekat tempat tinggalnya di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin kemarin. Keluarga masih menunggu hasil otopsi dan menyerahkan langkah selanjutnya kepada polisi. Rumah duka almarhum Gilang Endi Saputra di Desa Dayu, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, sudah dipenuhi pelayat. Sementara jenazah Gilang, mahasiswa Universitas 11 Maret Solo ini sudah disucikan dan tengah disolatkan. Orang tua korban terlihat terpukul dan terus menangis saat peti jenazah Gilang diberangkatkan. Gilang dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya. Keluarga mengaku kaget dengan musibah ini sebab saat berangkat, Gilang tak menunjukkan gejala sakit. Bahkan saat di rumah sakit dan meninggal dunia, keluarga belum menyadari adanya kejanggalan dalam kematian Gilang. Saat di rumah dan membuka jenazah, baru mereka terkejut dengan kondisinya. Katanya kesurupan, tapi kok saya di sana nggak sempat buka. Waktu di Iya, nggak sempat. Jadi sampai rumah kan mungkin keluarga pada kaget juga ya. penasaran, berangkat sehat atau pulang Seperti itu. terus buka darah putih. Mukanya sini ya, mungkin Nggih, ada wonten nggih wau. saya malah nggak lihat tadi. Dan waktu di sana saya kan belum ada, masih di luar saya sama mamanya itu kan, waduh nggak bisa. Iya, jadi nggak sempat, saya nggak masuk ke IGD juga, jadi di depan, Hanya di luar. Atas kejanggalan inilah jenazah Gilang menjalani otopsi. Dan kini walau sudah dimakamkan, keluarga masih menunggu hasil otopsi tersebut. Apabila memang ada kesengajaan dalam musibah ini, keluarga menyerahkannya pada pihak berwajib. Polisi dari Polresta Solo mendatangi Sekretariat Korps Mahasiswa Siaga atau Resimen Mahasiswa di kampus Universitas 11 Maret untuk menyelidiki kematian Gilang Endi Saputra. Polisi menyita sejumlah peralatan yang digunakan korban. Selain itu, polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang merupakan panitia dan peserta kegiatan. Mintakan keterangan-keterangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang dua hari ya, dari Sabtu dan Minggu. Kalau dilaporkan meninggalnya hari apa? Barusan. Kan tadi kejadiannya kan semalam jam 10 kan. Habis itu ini kita koordinasi dengan keluarga ya, supaya untuk keluarga itu berlapang hati, maksudnya mengikhlaskan untuk kita lakukan otopsi. Sementara dari pihak kampus UNS menyatakan kegiatan yang digelar Menwa ini sudah berizin karena dilakukan di luar ruangan. Pihak kampus juga melakukan pendekatan ke keluarga agar jasad korban diizinkan untuk diotopsi. Kegiatan dari Menwa ya sudah ada izin juga ya hari Sabtu dan Minggu. Ya, pagi kan menuju ke rumah duka dan bertemu keluarganya untuk memohon persetujuan jenazahnya diotopsi di Rumah Sakit Dr. Muardi. Gilang Endi Saputra meninggal dunia ketika mengikuti Pradiksar Korps Mahasiswa Siaga UNS. Gilang tiba-tiba ambruk, namun tak tertolong ketika tiba di rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus ini. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah. Perkembangan terkini penyelidikan tewasnya seorang mahasiswa UNS Solo, Jawa Tengah saat mengikuti pra-pendidikan dasar organisasi kemahasiswaan Resimen Mahasiswa. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Widi, bagaimana penyelidikan pihak kepolisian terkait dengan kasus tewasnya mahasiswa peserta pra-pendidikan dasar ini? Apakah ada kemungkinan ditetapkannya tersangka? Ya, Juno dan saudara, selamat siang. Polisi hingga saat ini masih melakukan penyelidikan, terutama juga untuk memeriksa sejumlah saksi dan juga memeriksa barang bukti. Dan juga polisi tengah menunggu hasil otopsi yang kemarin dilakukan di Rumah Sakit Dr. Muardi pada jasad almarhum. Apakah ada tanda-tanda penganiayaan atau ada unsur kesengajaan dalam kematian korban ini. Dan apabila nantinya ditemukan bukti ataupun sesuatu yang mengarah ke tindak pidana terutama kekerasan atau penganiayaan, tentu polisi akan meningkatkannya menjadi penyidikan dan melakukan gelar perkara untuk nantinya memutuskan siapa yang menjadi tersangka dalam peristiwa ini. Karena memang menurut keluarga kondisi jasad korban waktu itu
ada sejumlah kejanggalan yang mana ini masih belum dipublikasikan oleh kepolisian terkait penyebab kematian dari korban sendiri. Juno. Ya, otopsi masih menunggu hasil resmi dari pihak kepolisian, namun demikian pihak keluarga menyebut adanya dugaan kekerasan dari luka-luka yang didapati dari tubuh korban. Lalu hingga saat ini bagaimana respon dari pihak kampus UNS terkait dengan upaya penyelidikan ataupun akan melakukan penyelidikan internal atas kasus yang melibatkan satu orang meninggal dari calon resimen mahasiswa ini? Ya, Juno, kemarin kami sempat berbincang dengan wakil rektor dari UNS dan dia menyebutkan bahwa memang akan ada langkah-langkah yang ditempuh oleh UNS. Yang jelas masih menunggu juga hasil otopsi yang belum disampaikan. Tapi UNS sendiri sudah punya SOP ataupun aturan secara internal bagaimana menyikapi kasus persoalan ini. Dan yang jelas untuk sementara segala kegiatan mahasiswa yang terkait dengan poros mahasiswa siaga akan ditangguhkan. Sementara dilakukan penyelidikan dan juga nantinya akan dievaluasi oleh pihak kampus apakah memang kegiatan seperti ini masih diizinkan ataupun masih diperlukan untuk kegiatan mahasiswa non akademik ya sebenarnya ini. Juno. Baik, kita menunggu upaya kepolisian untuk mengungkap bagaimana penyebab dari kematian satu calon menwa yang melakukan prapendidikan dasar Korps Resimen Mahasiswa di UNS Solo, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah.